Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sebelumnya, saya mau mengucapkan salam Natal dan selamat memasuki tahun yang baru. Jadi, sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya, Solania Sulasti Jemia, dengan NIM 2024 720073. Saya dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi, kali ini saya akan membuat video sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Filsafat dan Ilmu Pendidikan. Jadi, kali ini saya akan membahas materi terkait teori behavioristik. Sebelumnya, kita akan membahas berkaitan dengan teori. Jadi, teori adalah sekumpulan konsep, prinsip, atau penjelasan yang saling terkait yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau peristiwa dalam suatu bidang tertentu. Teori berfungsi sebagai kerangka berpikir untuk menginterpretasikan data, memperkenalkan hasil, atau mengarahkan penelitian yang lebih lanjut. Sebuah teori biasanya digunakan berdasarkan observasi, eksperimen, dan bukti yang ada, serta dapat diuji dan dikembangkan atau bahkan dibantah seiring dengan penemuan baru. Teori sering digunakan dalam disiplin ilmu seperti sains, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian behavioristik. Jadi, behavioristik atau behaviorisme adalah suatu aliran dalam psikologi yang menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai fokus utama studi psikologi. Pendekatan ini berpendapat bahwa perilaku manusia dan hewan dapat dijelaskan sepenuhnya oleh pengaruh lingkungan tanpa perlu melibatkan proses mental atau kesadaran internal. Selanjutnya kita akan bahas pengertian teori behavioristik. Jadi, teori behavioristik adalah sebuah teori dalam psikologi yang menekankan studi tentang perilaku yang dapat diamati dan diukur, serta bagaimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh lingkungan. Teori ini didasarkan pada prinsip bahwa semua perilaku adalah hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungannya, khususnya melalui proses pembelajaran yang melibatkan pengkondisian. Pengkondisian klasik adalah salah satu konsep utama dalam teori behavioristik yang ditekankan oleh Ivan Pavlov. Pengkondisian klasik adalah proses pembelajaran di mana suatu rangsangan netral, misalnya bunyi bel, secara berulang kali dikaitkan dengan rangsangan secara alami menimbulkan respons, misalnya makanan yang menyebabkan anjing mengeluarkan air liur. Setelah beberapa kali asosiasi, rangsangan netral tersebut akan menghasilkan respon yang sama seperti rangsangan yang asli. Contohnya, anjing mengeluarkan air liur saat mendengarkan bel. Pengkondisian operan yang dikembangkan oleh B.F. Skinner adalah konsep yang lain yang penting dalam teori behavioristik. Pengkondisian operan mengatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikutinya. Ada dua jenis pengkondisian operan, penguatan dan hukuman. Yang pertama, penguatan. Penguatan adalah proses yang mengikatkan kemungkinan terjadinya perilaku dan bisa positif, bisa juga negatif. Yang positif contohnya memberikan sesuatu yang menyenangkan seperti hadiah. Sedangkan yang negatif contohnya menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan
seperti memberi tugas yang berat. Selanjutnya, hubungan. Hubungan adalah proses yang menurunkan kemungkinan terjadinya perilaku seperti perilaku positif dan negatif. Contoh perilaku positifnya yaitu memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan seperti denda. Dan negatifnya contohnya mengambil sesuatu yang menyenangkan seperti menyita mainan. Selanjutnya, hukum efek yang diperkenalkan oleh Edward menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh hasil yang menyenangkan akan cenderung diulang, sementara perilaku yang diikuti oleh hasil yang tidak menyenangkan akan cenderung tidak diulang. Teori behavioristik berfokus pada perilaku yang diamati dan diukur, bukan pada proses mental yang subjektif seperti pikiran atau perasaan. Penelitian behavioristik menggunakan metode eksperimen yang ketat untuk memastikan bahwa hasilnya dapat diulang dan diandalkan. Lingkungan dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi faktor perilaku atau pembentukan perilaku. Perubahan dalam lingkungan dapat mengubah perilaku individu. Pembelajaran juga dianggap sebagai perubahan perilaku yang relatif permanen, seperti hasil dari pengalaman dan pendidikan. Teknik pengajaran seperti penguatan positif yang digunakan untuk mendorong perilaku belajar yang diinginkan, seperti sistem token atau token ekonomi, yang digunakan sebagai bentuk penguatan di mana siswa mendapatkan token untuk perilaku yang baik yang bisa ditukar dengan hadiah dalam terapi berlaku. Prinsip-prinsip behavioristik digunakan untuk mengubah perilaku maladaptif seperti dalam terapi perilaku kognitif atau CBT, yang digunakan untuk mengatasi fobia di manajemen organisasi. Penguatan positif digunakan untuk meningkatkan produktivitas karyawan melalui penghargaan dan insentif. Teori behavioristik telah memberikan kontribusi besar dalam memahami dan memodifikasi perilaku manusia dan hewan, meskipun sekarang sering digabungkan dengan pendekatan kognitif untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Yang kedua, pengertian behavioristik, sejarah behavioristik, dan tokoh dalam behavioristik. Yang pertama, behavioristik atau teori perilaku adalah pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada studi ilmiah tentang perilaku yang dapat diamati dan diukur. Pendekatan ini berpendapat bahwa semua perilaku baik manusia maupun hewan dipelajari melalui interaksi dengan lingkungannya dan dapat dijelaskan melalui hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi. Pengamatan dan pengukuran hanya perilaku yang tampak dan bisa diukur dianggap sebagai relevan dalam studi psikologi. Semua perilaku dianggap sebagai hasil dari proses belajar melalui interaksi. Perilaku dipahami sebagai hubungan antara stimulus dan respons. Setiap perubahan dalam perilaku dilihat sebagai hasil dari perubahan dalam stimulus yang diterima atau respon yang diberikan. Behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap psikologi introspeksi yang berfokus pada proses mental yang tidak dapat diamati secara langsung. Psikologi introspektif seperti menggunakan metode introspeksi untuk mempelajari pikiran. Tetapi metode ini dianggap subjektif. Selanjutnya, tokoh-tokoh dalam teori behavioristik. Yang pertama, John Bastrom.
pada 1913 mempublikasikan makalah yang berjudul Psikologi as the Behaviorist News ed yang menjadi manifesto behaviorisme. Wastem menekankan bahwa psikologi harus menjadi ilmu yang objektif dan eksperimental yang mempelajari perilaku yang dapat diamati dan diukur. Beliau berpendapat bahwa manusia dapat dipelajari sama seperti perilaku hewan melalui eksperimen yang terkontrol. Yang kedua ada Ivan Pavlov 1849 sampai 1936. Beliau adalah seorang fisiolog asal Rusia yang terkenal dengan penemuan classical conditioning melalui eksperimennya dengan anjing. Pavlov menunjukkan bahwa hewan dapat belajar untuk mensosialisasikan stimulus netral dengan stimulus yang menghasilkan respon otonomis. Temuan Pavlov tentang classical conditioning menjadi dasar yang sangat penting dalam teori behavioristik. Yang ketiga ada B.F. Skinner 1904 sampai 1990. Beliau adalah salah satu tokoh utama dalam pembangunan teori operan conditioning yang berlaku pada tahun 1990. Skinner memperkenalkan konsep penguatan dan hukuman sebagai mekanisme utama dalam pembelajaran perilaku. Melalui eksperimennya dengan hewan seperti tikus dan merpati, Skinner menunjukkan bagaimana perilaku dapat dibentuk dan diubah dengan menggunakan penguatan positif dan prinsip-prinsip Hubbard-Story. Telah diterapkan dalam berbagai bidang terutama dalam bidang pendidikan. Metode pengajaran yang didasarkan pada reinforcement dan punishment telah digunakan untuk meningkatkan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Teknik-teknik behavioristik seperti token ekonomi dan shaping digunakan untuk mengubah perilaku dalam berbagai konteks, termasuk terapi perilaku dan manajemen perilaku di lingkungan kerja. Teori behavioristik menekankan pentingnya pengamatan objektif dan pengukuran perilaku dan studi psikologis dengan fokus pada proses belajar melalui interaksi dengan lingkungan. Behaviorisme telah memberikan kontribusi sebagai signifikan dalam pembelajaran dan memodifikasi perilaku manusia dengan hewan melalui tokoh-tokoh seperti John Wastem, Ivan Pavlov, B.F. Skinner yang telah berkembang menjadi salah satu pendekatan utama dalam psikologi modern dengan aplikasi luas dan pendidikan terapi dalam memanajemen perilaku.